Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang sholatnya khusyuk. Yang amin 2 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 1 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati Bangsal, dilengkapin dong, masa Bangsal, Bangsalin. Oh iya, Bangsal nggak enak bener. Bangsal, iya. itu mah mending salin. Kalau satin gimana? Ini apa? Ustadz Hafiz Salim, alhamdulillah sudah membuka acara ini dengan baik. Kayaknya ehonya dikecilin aja deh, karena ya tolong levelnya dikecilin. Apa level apa? Oh. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amin. Dan alhamdulillah kemarin kira-kira seminggu yang lalu saya belum bisa ngomong kayak gini nih. Saya kehilangan suara, ya, sedih banget. Mana mau pemilu suara hilang gitu. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan selamat sampai 1 jam ke depan. Tadi Pak Haji Haidir bilang, Ustaz ceramah di sini nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Jamaah Masjid Al-Barkah belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Dan ternyata emang bener ini jamaah luar biasa, bukan cuma manusia. Saya lihat ada Dora, ada Marsha, ada Spiderman ikut hadir dalam peringatan Isra Mi'raj bagi Sallallahu alaihi. Baik, dalam kesempatan Isra dan Mi'raj pertama kita bersyukur sehat mahal. Apalagi nikmat yang lebih mahal dari sehat adalah nikmat iman Menurut Al-Quran surat Al-Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Ibu, Bu, iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Amin. Ya. Dan maksud masuk surga adalah iman. Makanya dipesan sama Al-Quran,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan iman Islam. Kalau di sini keimanannya nggak diragukan, masya Allah. Ada yang diri, ada yang jongkok, ada yang ngegendong, ada yang sambil live. Ibu, kameranya ada. Takutnya begini, dicek kameranya nggak ada. Ya Rabbal Alamin. Saya dari tadi dengar Ustadz Hafiz ya, masya Allah, ngetes hafalan. Hilang berapa duit? Oh, Pak, Hilang suara juga. oh hilang suara. Ya udah, duduk dulu, nanti mungkin 11:30 saya panggil lagi. Lanjut. Ya, Ustaz. Hidup, ya udah. Kalau udah hidup kita udah senang deh. Peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi. Tadi saya udah baca ayatnya dalam surat Al-Isra. Ayat yang pertama, Allah berfirman mengawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa di sini yang belum berangkat ke Masjidil Haram? Angkat tangannya. Insya Allah tahun depan berangkat. Berangkat kemana? Masjidil Haram. Doanya harus kuat gitu ya. Dan ke Aqsa insya Allah ya, Nabi melakukan perjalanan luar biasa, bahkan sampai naik ke langit, ditampakkan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah ini kemudian kita semua memahami kalau sholat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. Orang yang sholat insya Allah hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kemarin saya nganter Lesti 2 kali, di Oktober dan di Januari, berangkat umroh. Sampai di Mekah kita masuk restoran, makan siang, Lesti bawa rinjing, isinya duit, susu, popok, ketinggalan di restoran. Terus minta tolong, Abah nggak bisa ngomongnya. Akhirnya saya turun ke restoran, saya tanya sama petugas restoran, ternyata udah ada yang benahin. Dia bilang, mungkin tukallim mudir, mungkin bisa ngobrol, nanya ke manajer saya. Akhirnya saya sampai ke manajernya, saya tanya, kita kehilangan tas. Akhirnya dia ngambil dari mejanya, ini bukan tasnya. Saya bilang, iya betul itu. Kemudian dia serahkan sambil bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Akhirnya saya ambil, saya kasihin, Dek, nih tasnya, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Karena saking tenangnya, dia mungkin lalai, WA lagi, Abah, handphone hilang. Saya nggak berani ngomong, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu, handphone yang hilang apa? Dia bilang iPhone 13 Pro Max, barunya 25 juta. Sebelum saya cari tuh handphone, saya ambil wudhu, saya sholat dulu, munajat, minta sama Allah. Begitu salam, saya langsung doa, ya Allah, Pro Max. Doa langsung intinya. Turun ke resepsionis, nggak ada yang nemu. Nanya sama petugas hotel, nggak ada yang tahu. 3 hari itu handphone ditelepon nggak bisa, di voice note nggak dibuka. Akhirnya pas hari ketiga saya bilang, udah ikhlasin aja. Saya aja udah ikhlas dari hari pertama.
Iya, itu kan handphonenya bukan handphone kiai ya. Iya. Yang penting saya ngajarin ikhlas gitu kan. Udah ikhlas aja dan nggak perlu nyanyi ku lepas dengan ikhlas. Begitu mereka mengikhlaskan, udah 3 hari tuh handphone nggak ada, ikhlas, pasrah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jajal di telepon, begitu di telepon diangkat, kemudian apa? Diangkat. Akhirnya saya salam, assalamualaikum brother, how do you do? Dia bilang, how do you do? Iya. Kemudian dia nanya ada di mana, saya bilang saya ada di ana fi punduk Zamzam fi dauri tsani asyar, di hotel Zamzam lantai 12. Dia datang nyamperin ke kamar saya, ngasih itu handphone. Saya bersyukur, terima kasih. Saya kasih dia duit 200 real, 800 ribu, karena tuh handphonenya nilainya 25. Akhirnya saya terima kasih, saya anterin ke kamarnya. Begitu dibuka, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Karena udah ada di tangan, saya berani. Tapi saya awali, waktu saya mulai mencari, begitu dia bilang hilang, saya nggak buru-buru nyari. Saya lapor dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan. Makanya insya Allah kita nggak akan kesusahan kalau kita sering curhat sama Allah Subhanahu. Makanya sholat itu curhat kita. Kalau curhat sama ustaz, halo, boleh nggak curhat sama ustaz? Boleh. Tapi alangkah bagusnya direct line, langsung sama Allah Subhanahu. Ada orang curhat sama ustaz, ya, dia bilang, ustaz, saya punya utang 200 juta. Telepon saya, dia nggak tahu saya punya utang 400. Akhirnya kan dia dimikirin 600. Makanya saya mau ngajak, jadikan sholat ini sebagai penolong kita. Ayatnya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita suruh minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, dan sholat ini kita tahu merupakan rasul amal. Yang pertama kali amal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semua amalnya bagus. Sholat bagaikan kepala. Ya, ini saya mau dulu. Sholat bagaikan kepala. Kita pernah lihat orang jalan gak ada tangannya. Kita pernah lihat orang jalan gak ada kakinya. Malah kemarin di Piala Dunia Qatar, Ghanim Al-Miftah, orang Qatar, itu dia gak ada kakinya, tapi dia bisa hidup. Kita belum pernah ngelihat orang hidup gak ada palanya. Pernah gak orang datang ke pos RW mau minta surat pengantar, nggak ada palanya. Assalamualaikum Pak RT, saya mau bikin KTP, gimana foto setengah badannya? Nggak ada palanya. Makanya orang kalau dia mendirikan sholat, dia mengerjakan sholat, disempurna kayak begitu. Iya, bintang sinetron nih Bu. Iya. Masya Allah, dia di mana-mana kalau datang selalu dielu-elukan. Itu bukan populer. Bukan populer, songong, bukan lu. Silakan kembali ke alamnya. Kesian dia lagi makan kue sus, saya panggil. Setiap mau nyuap saya nengok. Setiap mau nyuap saya nengok. Kembali ke siapa yang bilang keren? Saya ingat dulu syuting Bukan Empat Mata sama Om Tukul, ya, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat. Dulu saya juga waktu di Sumatera Barat ceramah ditemenin sama artis
kembarannya Primus, Ucok Baba. Waktu ada yang bilang kembali ke, ada yang jawab laptop, dia marah-marah. Jangan bilang kembali ke laptop, laptop bisa kena virus. Kembali ke Quran, kata Ucok Baba. Masya Allah, emang ente baca Quran, Cok? Alhamdulillah, Iqra jilid 2. Persiapan Pildacil. Pildacil dari zaman Masila TV, TV One sampai Indosiar, dia audisi nggak lulus-lulus. Masalahnya cuma satu, musuhnya umur 38, dia 48. Kita lanjut. Jadi sholat ini merupakan amal yang pertama ditanya sebelum amal-amal yang lain. Dia seperti kepala di dalam tubuh kita. Dan juga penyebab orang masuk neraka menurut Al-Quran. Waktu ditanya masalah kekumpi sakor, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Dulu kami nggak sholat. Tapi di sini kelihatan ini wajah-wajah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang soleh kayak gini kelihatan dari cara dengerin ceramahnya nih. Orang soleh semua, matanya merem, lehernya nunduk gitu. Kayaknya meresap gitu kan. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa. Nah, sholat yang kayak gimana dong? Yang bisa menjadi cara sarana curhat kita. Sholat yang menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu sholat yang didahului dengan ilmu. Kata Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Baca dulu, pelajarin dulu cara sholat, baru kita dirikan sholat. Ya, karena kalau dia nggak punya ilmunya, saya dulu pernah ada orang baru tobat, bagus baru tobat, cuman belum sempat belajar, udah sholat. Orang-orang tahiyat akhir kan miringnya ke kanan, dia ke kiri, kan mentok. Begitu saya tegur, Pak, salah miringnya ke sini, biar seimbang Pak Ustaz. Sama sebelahnya kan jadi bentuk formasi love. Dia ngarang aja sendiri. Yang penting itu belajar. Ini kemarin kita mau, dia mau makan lagi kita panggil. Bukan. Ya urusan kita kemarin ikut ya pelatihan sholat khusyuk. Dari diri begini mau ruku, ya, mau sujud. Ini caranya ada 3. Ya, pertama dengkul dulu, kan dengkul, tangan, jidat. Tuh ininya ya. Ya, yang nyentuh. iya, yang nyentuh ke tanah. Pertama turun dulu yuk, 1. Nah ini tangan, baru jidat. Ada cara yang kedua. Yang kedua, Mau kayak ya terus tangan dulu, dengkul, baru jidat. Itu yang benar. Ada cara yang ketiga, jidat dulu. Coba. itu mah bukan sujud, nyungsep. Nah, makanya suruh belajar dulu. Karena dulu di zaman Nabi, halo, masih hidup? Di zaman Nabi ada orang sholat sampai 3 kali disuruh ulang sama Nabi. Kata Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangin sholat karena engkau belum dianggap sholat. Kenapa? Karena dia salah dalam mengerjakan sholat. Dan dia tidak akan menghasilkan seperti ayat tanha anil fahsya'i wal, nggak akan menghasilkan wala zikrullahi akbar, nggak akan menghasilkan orang yang sholat penuh zikir. Malah mungkin hayalannya lebih banyak dari zikirnya. Pas dia takbir Allahu Akbar, mau baca Fatihah langsung ingat, ya. Kalau sholat johor, oh iya, ntar makan siang apa ya? Kebetulan tukang bakso liwat, ya. Waduh, enak tuh, pakai tahu. Akhirnya sami Allahu liman hamidah, ya. Nah itu kadang-kadang mengganggu. Ente aja punya pengalaman. Iya. Baru mau buka lagi.
Iya itu biasa kalau sholat sama bocah begitu kayak. Nah, Nah. coba saya mau minum dulu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ini dulu cerita dia lagi sholat. Iya. Saya ceritain dulu. Iya. Kalau bocah-bocah tuh senang banget baca begitu. Nah kita lagi sholat, persis sebelah saya ABC 5. Tahu ABC ada berapa? Suka nyebutin nama gua. Mau sholat khusus sholatnya. Di sebelah ada berapa ya, sebutin ya. ABC ada berapa? A B C D E F G H I J K L M N, berhenti di N. Lah saya lagi sholat jadi mikir artis dari N siapa ya? Jadi kepikir. Tuh begitu deh. Emang suka keganggu kalau lagi sholat begitu tuh, orang-orang suka nggak musuh. Padahal sahabat Nabi habis perang kena tombak itu bisa dicabutnya waktu sholat. Kalau lagi sadar begini dicabut kesakitan, tapi begitu lagi sholat Allahu Akbar, mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dicabut itu tombak, pedang atau panah yang menghunjam ke tubuhnya, dia nggak berasa apa-apa. Jadi kita itu dalam hidup yang utama, setiap kita minta petunjuk, minta sesuatu arahan dari Allah, kita lapor, kita munajat kepada Allah. Cuman kebanyakan sholat kita, Masya Allah. Ini sebentar lagi kita Ramadan ya. Ini masjid udah bagus dipakai terawih. Saya di tempat saya panggil imamnya yang bagus, qori, hafal Quran. Terawih baru 2 rakaat baca surat Ar-Rahman. Saya langsung di WA sama mama, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lah. Saya bilang kan enak bu. Imam yang enak cuman Ustadz Subki. Ustadz Subki kalau baca ayat yang kul-kul, kalau didengar kul huwallahu ahad kayaknya berasa adem. Tapi kalau dengar ayat yang kita nggak tahu, saya dulu pernah ngimamin subuh cuman 2 rakaat. Begitu saya takbir, rupanya anak-anak muda pada berbisik, dengerin dulu imamnya baca apa. Kalau yang panjang-panjang, ntar aja takbirnya, dia mau ruku, baru kita takbir. Akhirnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu dengar ijazah pada loncat, ijazah coy. Takbir semua. Saya terusin aja. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cuman 1,5 halaman, 2 rakaat cuman 3 lembar. Tuh orang nggak pakai zikir langsung ngomong, Ustadz gitu ngeprank. Saya bilang siapa yang ngeprank? Itu Pak Ustadz. Saya pikir ijazah Rasulullah. Kenapa ujungnya lain? Manusia kadang-kadang suka begitu ya. Padahal sholat itu curhat kita. Kalau dia belajar benar, sholatnya yang baik, insya Allah hidupnya juga akan baik. Maka ada orang yang mengatakan, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Hidup kita pasti enak. Ustadz, kalau kita udah sholat kaya? Belum tentu. Emang semua orang kaya tenang? Belum tentu. Banyak orang miskin hidupnya enak. Saya mah Pak Ustadz nggak punya mobil tapi saya senang. Saya keluar doang pinggir jalan begini mobil berhenti. Pagi lain, sore lain. Saya nggak kudu nyervis. Nah, makanya kita balikin lagi. Sholat harus pakai ini. Kadang ada orang lagi sholat sendirian, ya, lagi sholat sendirian. Ada orang yang ngikut mau jamaah, dia nggak mau diikutin jamaah, dia batalin,
dia malah ngikut sama dia. Dia bilang, kenapa dia jadi makmum? Dia batalin lagi. Dia ngikut di belakangnya. Allah. Dia juga begitu. Dia mundur lagi. Itu dari depan masjid sampai kamar wudhu, main geser-geseran karena dia nggak paham ilmu sholat. Makanya tadi orang masuk masjid sampai 3 kali sholat, kata Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangin sholat karena engkau belum dianggap sholat. Ya. Akhirnya kata Nabi, kalau mau sholat wudunya yang benar dulu. Orang kita kadang-kadang ya waktu wudu basuh pala cuman. Ya memang sih ada pendapat kalau Syafi'iyah kan yang penting 3 rambut basah. Ya, tapi alangkah bagusnya kalau kita berwudu sempurna. Tapi juga jangan wudu kayak bebek. Dia wudu semua basah gitu. Akhirnya begitu mau sholat baju lu basah, ganti. Begitu ganti wudu basah lagi. Kapan mau wudu, kapan mau sholat, kayak gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan melalui Isra Mi'raj ini, walaupun habis ini mungkin tawakuf kita, tapi kita jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah jangan pernah berhenti mengaji. Ini kita tawakuf. Nanti mungkin Ramadan di sini juga ada pengajian-pengajian. Ya insya Allah kita jadikan sarana pengajian di masjid ini untuk menjadikan kita semakin paham. Makanya kita pelajari sholat. Sebab kalau sholatnya benar, isi sholatnya wala zikrullahi akbar. Saya punya cerita. Halo Bu. Emang orang sholat harus punya ilmu, apalagi jadi imam. Nih kalau jadi imam nih, jangankan imamnya, makmum 2 orang yang di belakang ini harus paham, harus punya ilmu. Betul. Sebab kalau imam batal kan keluar tuh, keluar. Kalau yang belakang nggak tahu, dia ngikutin. Ditanya, kemana Pak? Gue batal. Begitu dia tahu, dia balik lagi. Imam batal. Yang sebelahnya bilang, ya gue tahu, makanya gue diem. Bisa rusak karena apa? Ada mulfahmi, karena dia nggak paham. Ya, kalau dia paham, isinya wala zikrullahi akbar. Sehingga orang yang sholat, insya Allah, orang sholat sebelumnya apa? Wudu. Maka orang sholat bersih. Ini yang punya jenggot kayak Ustadz Hafiz gini, dia kalau wudu sunnah di selat-selati. Apalagi kalau yang lebat, ya jangan sampai habis makan toge goreng nyangkut. Begitu Allahu Akbar nunduk, kan sayang gitu. Bersih, mulutnya disikat gigi. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Mau wudu aja sikat gigi. Mulutnya bersih, bajunya bersih, badannya bersih. Insya Allah omongannya juga bersih, karena orang sholat ngomongnya tasbih. Betul. Takbir Allahu Akbar, waktu ruku subhana rabbiyal azim. Artinya tasbih, takbir, tahmid. Insya Allah orang-orang sholat juga omongannya baik. Ya Bu. Misalnya ada ibu-ibu suaminya pulang, nanya hari ini masak apa. Kemudian ibu bilang hari ini aku nggak masak. Terus ada suami yang suka balikin, kok nggak masak? Emang habis duit 50.000 seminggu? Istri-istri yang sholat, dia bilang enggak, duit 50.000 mah cukup setahun. Udah saya beliin kalender. Dia berusaha untuk ngomong baik. Ya, ibu-ibu di sini biasa sholat, biasa zikir, biasa sholawat, maka omongannya baik. Emak-emak di sini, masya Allah. Kita kalau syuting sama Komeng sama Po Ati, Komeng jahil, Po Ati latah. Kalau dilatahin kadang-kadang segala punya orang dia absen.
Tapi kalau mama di sini katanya kalau latah dikagetin, latahnya langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena mama di sini tuh orangnya suka ngaji, dan ngajinya bukan cuma buat update status. Juga si orang ngaji gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Hah? Banget. Iya. Makanya kalau orang sini nggak ada. Iya. Dan omongannya juga bersih, omongannya bagus. Iya, orang yang sholat beda sama orang omongannya ahli gaple. Di pos ronda nih, cuman main iseng, ya, cuman main coret-coretan doang pakai cutter. Bahaya. Cuman coba orang buka gaple, ada nggak yang pakai Fatihah? Mari sama-sama kita awali majelis kita malam ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Dan kadang-kadang mantu sama mertua aja main liwat nih mantunya, ya. Itu ngomongnya udah nggak ada sopan-sopannya. Saya nggak berani nyontohin dah. Nah, mulutnya bersih. Orang sholat itu husnuzon, selalu berbaik sangka, nggak pernah berprasangka buruk. Saya sholat di Mekah dulu. Sebelah saya orang Afrika, tingginya 2 meter. Begitu dia takbir, percis sikutnya di hidung saya. Tapi saya yakin dia pasti nggak sengaja. Kita nggak bilang, lu main atas, gue main bawah. Karena kita tahu dia pasti nggak sengaja. Dan orang yang sholat barisannya rapi. Kita kalau kompak, contoh deh, anak muda lagi nongkrong, lapar, mau beli nasi goreng, patungan 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Cuman mereka bikin sepakat bahwa yang patungan 5.000 boleh makan pakai 5 jari, 4.000 4 jari, 3.000 3 jari, 2.000 2 jari, 1.000 sejari. Kebayang yang kenyang pasti yang pakai 5 jari. Nasi dapet, telur kena, acar juga nyangkut. Tapi kalau yang 1 jari udah habis, tinggal ketimun acar doang. Dia uber, dihajar. Akhirnya yang lain kenyang, dia cuma belepetan minyak doang. Kompak, orang sholat rapet. Nabi tuh kalau jamaah ada yang nggak hadir ditanya, kemana si Fulan? Fulan sakit, ayo jenguk, didatangi. Dan yang terakhir, orang sholat itu salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya ngasih kedamaian ke kanan dan ke kirinya. Mudah-mudahan orang yang sholatnya mereka punya ilmu, isinya zikir, takbir, insya Allah sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Ya, kemarin kita ingat anak-anak muda yang sholat, ditanya sama malaikat, dia pasti bisa jawab. Karena dulu Bang Komeng pesen sama saya, Pak Ustadz, kalau saya meninggal boleh nggak saya beli kain kafannya tuh yang second, yang bekas pakai orang kalau ada yang jual. Jadi udah agak coklat-coklat gitu. Jadi kalau saya dikubur, malaikat mau nanya, dipikirnya saya udah pernah ditanya. Oh, ini sih kayaknya udah. Malaikat. Iya, saya bilang nggak bisa Bang. Apalagi kayak dia nih, ya ada anak-anak tongkrongan kan, ditanya sama malaikat malah balik nanya, kamu nanya. Itu malah. Makanya saya kalau misalnya ya Allah, kalau emang Allah panggil gitu ya, saya pengen kalau di makam itu deket sama makam guru saya gitu, guru ngaji saya. Masya Allah. Ente cinta banget sama guru ya. Ya selain itu kalau ditanya malaikat saya bingung, saya bisa nanya guru saya. Ustaz. Dan emang kalau kita punya teman soleh, teman baik, insya Allah andai ada yang di neraka, temen tuh bisa ngeluarin temennya
untuk masuk surga. Maka cari teman-teman yang baik, cari teman-teman soleh. Ya kalau temennya inget, ya kadang-kadang di dunia makan durian aja lupa. Apalagi udah di sorga, dia udah girang. Temennya mana temen gue ya. Kita tetap beramal, tapi cari juga teman-teman yang soleh. Hadroh masih hidup? Kita sholawat dulu yuk, ayo. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Barang salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi sa'umma minal afaqi wan niqmah wa min hammi wa min rumah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Salatul salamullah ala rasulillah. Allah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan diturunkannya ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Banyakin sholawat ya. Mudah-mudahan sampai Ramadan sehat walafiat dan semua urusannya Allah kasih mudah. Amin. Kalau ibu-ibu di sini sih kelihatan siap nih mau Ramadan ya. Saya dengar dari Pak Haji Haidir katanya ibu-ibu di sini udah pada siap Ramadan Pak Ustadz, udah pada beli pisang buat dikolak nanti pas buka puasa. Keburu benyek. Keburu benyek. Ya karena bulan Ramadan bulan berkah ya. Makanan yang nggak ada di Ramadan ada. Timun suri ada. Iya. Masya Allah puasa mah Pak biji salak aja lembek. Itu nama ininya, bukan biji salak asli. Iya. Namanya biji salak bikinan. Saking berkahnya Ramadan. Alhamdulillah. Tapi ingat puasa kita tahun ini harus membentuk kita jadi hamba yang bertakwa. Amin. Jangan orang puasa model balas dendam. Jam 4 udah dikumpulin semua makanan. Begitu beduk Allahu Akbar semua disikat. Nggak ada lowongnya. Orang-orang sholat jamaah maghrib, orang-orang zikir, dia masih bengong. Begitu ditanya lu udah sholat maghrib belum? Belum mak. Ini tadi dijajal diri aja air kolak masih keluar. Nah, puasa yang kayak gini nggak bisa bikin sehat ya. Puasa juga dengan ilmu, sholat dengan ilmu, puasanya dengan ilmu. Insya Allah kita semua akan jadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pikir cukup Isra Mi'raj kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita semua lebih baik setelah pandemi ini, rezekinya melimpah ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita haji dan umroh. Amin. Haji dan umroh nggak usah pusing, nabung aja seminggu $100 ya. Insya Allah kalau 1,5 juta cepet nabungnya ya kan. Nah, sampai di sini Ustadz Hafiz mungkin ada kalimat terakhir. Ya. Boleh lewat gitu.